Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Hamu akadongan andorang sota puka parminggota tapahibul marohata lau marsoba tutuhatta jolo martangi yang mahita di bagasan rohata be. Marede mahita sian buku ede nomor sia ayat sada dohot 2. Jongjong mahita. Mar hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi parbadia, natu mapalangit dohot tanoon. Amen. Luluhon maawali debata, jala parbadahon badaku dopa bangso nasudaulat roha. Sai palua maausian bawa siulahon si pa oto-oto dohot haje kelon. Ai hodo debata haroroan ni hagogoku. Tongos mahatiuronmu dohot hati goranmu. Akan namanoguau pataruau tu dolok ni habadion mi. Dohot tu ingananmu. Haleluya. Martangi yang mahita, ale amanami na di Banua Gijang, disuruho anakmu Tuhan Yesus Kristus tu portibion, asa disegai aka ulaon ni si bolisi, sai padungo mahami marhite-hite todim na badiai, asa unang tarpedem hami di bagasan dosa, alai asa monang hami sahat rodi ujung, jala asa mardame hami saleling di tanoon, paima sahat hami tuhangoluan, nasora suda
marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hudul mahita. Marede mahita sian buku ede nomor 112 ayat 4. Tabe gema patik ni debata di hari Minggon, ima sia Yohanes 14 ayat 21 on madidok disi. Manang ise naman niop akapatiki, jala diradoti, ido naholong roha diau. Alai dihaholongi damangido, naholong roha diau. Aupe, holong dorohaku di ibana, jala papata rokku maau tu ibana. Ima sahatna. Atong rap magido gogo mahita sihan Tuhan debata, lau mangulahon na hobar tu patiknai. Ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulahon na hobar tu patikmi. Amen. Marede mahita sian buku ede nomor 433 ayat 1 dohot 2. Jongjong mahita. Tato poti madosata tu debata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amani Tuhan nami Yesus Kristus. Hodo debata pargogo naso hatu dosan. Si topa nasa na adong paruhum na tigor na makumbungi jolma manisia. Narodo hami tu jolom manopoti dosa nami.
akana huula hami marhite sian pangalosion nami di patikmu, ima marhite sian tubuh-tubuh ni roha nami naroai, nasian pakatayon nami nasoture, rodi pangoloyon nami dihisap-hisap ni roha nami, nata masih tutudo hona uhum hami, ala ni dosa nami i, alai natar sol-sol bagi dohami nuaeng ala ni i, asi maroham dihami, ale debata nami, pardenggan basa jala parasi roha doho, ala ni anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Saise sama dosa nami saluhutna, jala suruh mato dimpar badia tu roha nami be, asa tarbain hami mangoloi ho, di bagasan hati goran, dohot hagebadiaon, gabe sahat hami tuhangoluan, nasora suda, napinar baga-bagam, di akana porsea di anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tabegema baga-baga ni debata, taringot tuha sesaan ni dosata. Songonondo hata ni Tuhan Jehova, nunga diarsaiho au marhitesian akka dosam, jala nunga dilojai ho au marhitesian akka hajahatonmu, au tutu au sadiri manalesei aka pangolosim ala ni hadirioku, jaladang behu paingot-ingot aka dosam, hasangapon madi debatana di gijang. Amen. Hudul mahita. Maredde mahita sian buku edde nomor 740 ayat 2. Tajahama hatani debata, epistel di hari mingguon, imasian pesalmen 126 ayat sada sahatu onom. Tajahama marsikat sorin. Ede hananakok, dinamulak tinogihon ni Jehovah, akan terbuang sian sion, doson halak nambar nipi dohita. Gok parekelon maujui pamangata, jala marolop-olop dilata, martaringot maujui di tonga-tonga ni aka parbegu, godang mana binahen ni Jehovah tunasida. Godang matongon na binahen ni Jehovah tuhita, jadi marlas ni roha mahita. Sai togihon mamulak ale Jehovah, akan terbuang sian hami, songon aka sungai di tanot tukan dang sina. Aka namarilu-ilu laho manabur, marolopolop dosogot laho manggotil. Mardalan-dalan peibana buhut tangis pausung-usung boni sisa bonoton, rodi ibana sogot marolopolop mangusung aka tibalanna. Ima sahatna, martua ma akan tumangihon hata ni debata, jala nau peopsa. Amen. Maredde mahita sian buku edde nomor 276 ayat 3 sahatu opat.
Mahita. Atong tahati dakon maha porsiaw tai, songon nani hati dakon ni dongata, saha porsiaon di sadok portibion, rakma dok mahita. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargogo naso hatu dosan, natu mapalangi dohon tano. Au porsea di Jesus Kristus, anak di debata Jehovah nasasadai, imana tinubuhon ni si Maria, naga begabea siato di parbadia, andorang sohabubuan. Ido tuhata, natu mau na permit, di panguhuman ni silatus, namate tarpajal doi bana, di hau minor silang, natua tu banua toru din tanom, namulak mangolu di ari patoluhon, nama naik ke surgo, lau hudul tu siamu di debata Jehovah, amanai pargogo naso hatu dosani, di sima imana pai mamulak sogo tu tanoon, manguhumi halak na mangolu dohot namate. Au porsea di todi parbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia, dohot di hasesani dosa, dohot di hatai namandok, mulak mangolu dosogot daging ni halak naung mate, dohot di hangoluan nasora suda. Amen. Udul mahita. Tapasahat ma pelean huhut mared dehita, sian buku edde nomor 770 ayat sada dohot 2. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hatimu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat Minggu Judika untuk Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat untuk kita semua. Di minggu ini kita akan merenungkan khotbah firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 7 ayat 41 sampai dengan
dengan topik Nunga Sesa Aka Dosami. Tuhan telah menghapus seluruh dosamu. Firman Tuhan akan saya bacakan untuk kita. Mari Bapak Ibu boleh menyimaknya dalam hati. Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapus hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini, aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasuh kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tidak henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak. Sebab itu, aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa? Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam minggu ini kita diingatkan bahwa semua kita adalah manusia yang dimurkai karena dosa-dosa kita. Nah, sekarang teks ini kita diingatkan ada pertemuan di mana Yesus diundang oleh Simon, seorang Farisi. Orang Farisi itu adalah yang merasa diri benar karena dia telah melakukan perintah Tuhan. Dan dia tidak mau disebut sebagai orang berdosa. Nah, oleh karena itu, ketika peristiwa ini terjadi, di mana orang Farisi, Simon ini mengundang Yesus dan rombongan lainnya untuk menikmati makan di rumahnya setelah selesai ibadah di sinagoge, lalu ada peristiwa di luar dugaan, yaitu ada seorang perempuan yang dikategorikan adalah wanita yang kurang mengikuti etika atau wanita tunasusila, dan dia tiba-tiba masuk ke rumah Simon orang Farisi ini. Nah, ini menjadi pergumulan. Lalu Yesus mencoba memberikan pandangan kepada mereka yang hadir di situ tentang apa yang sedang terjadi itu. Yesus berkata ada dua orang yang berhutang. Yang seorang itu berhutang 500 dinar. Dan yang seorang 50. Nah, tentunya ada perbedaan orang pertama dan orang kedua. Namun kedua-duanya tidak sanggup membayar hutangnya. Hutang itu bagi orang Yahudi jika tidak dibayar itu dosa, ya. Jadi hutang itu adalah sebuah tanggung jawab yang harus dibayar. Bagi orang Yahudi pemahaman Semitik, dosa atau hamartia dan hutang atau opelia itu adalah sebuah akibat tindakan perlakuan dosa. Nah, ini. Oleh karena itu bagi mereka orang berhutang harus melunasi hutangnya atau dihukum, dipenjara, bahkan mungkin sampai mati. Nah, oleh karena itu dalam hal ini orang Farisi itu mendengar pernyataan Yesus untuk membuka cara pandang dia.
Dia merasa tidak berdosa. Ada dua orang itu tadi dan kedua-duanya itu sama-sama diampuni. Yang dosa, yang utangnya besar dengan yang utangnya kecil sama-sama diampuni. Lalu Yesus bertanya, manakah dari kedua orang itu yang akan merasakan mereka mendapatkan pertolongan yang besar? Lalu Simon berkata, yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Dalam hal ini Yesus menilai Simon orang Farisi itu benar, pasti yang paling banyak. Tetapi juga yang sedikit juga pasti merasa banyak, pasti merasa mendapatkan pertolongan. Nah sekarang Yesus ingin mengalihkan antara seorang perempuan yang merasa dirinya itu paling berdosa dan dia datang ke pertemuan Yesus dan orang Farisi yang diundang oleh Simon itu. Ini adalah sesuatu hal yang tidak mungkin, tapi terjadi. Lalu Yesus ingin menengahi pemikiran dari orang-orang Farisi tersebut. Yesus berkata, mereka menegakkan aturan, tetapi mereka sendiri pun tidak melakukan aturan itu. Yesus berkata, engkau lihat perempuan ini, aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberi aku air untuk membasuh kaki. Aturan orang Farisi harus basuh kaki. Tetapi wanita ini, dia membasuh kakiku dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Bahkan Simon orang Farisi tidak mencium Yesus sebagai tanda mengucapkan selamat datang kepada guru atau rabi. Tetapi si perempuan ini malah menciumi kaki Yesus di tengah-tengah kumpulan mereka sedang menikmati hidangan dan santapan. Yang ketiga, Yesus mengingatkan Simon orang Farisi, engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak. Padahal setiap tamu kehormatan apalagi guru rabi itu harus dihargai. Tetapi si perempuan ini malah dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi yang sangat mahal. Beberapa penafsiran mengatakan satu botol minyak itu 35 juta harganya. Dituangkan sepenuhnya ke kaki Yesus. Sehingga ruangan itu begitu harum semerbak. Sebagai bukti bahwa si wanita ini sudah lama mempersiapkan persembahannya, ucapan syukurnya sebagai atas penebusan dosa-dosanya yang telah dilaksanakan dan dilakukan oleh Yesus atas hidupnya yang sudah harusnya binasa. Oleh karena itu, yang paling banyak merasakan pengampunan atas dosanya, Yesus berkata, wanita ini. Karena apa? Karena dia melakukan lebih dari apa yang dia sanggup lakukan. Tetapi dia berikan itu kepadaku, kata Yesus. Dalam penafsiran selanjutnya sebenarnya ini adalah persiapan untuk Yesus memasuki Via Dolorosa, jalan salib Paskah. Nah oleh karena itu, tindakan ini menjadi tindakan yang spektakuler, bahkan yang dikenang oleh seluruh orang Kristen sampai saat ini. Seorang wanita pendosa yang telah bertobat datang pada Yesus dan mempersembahkan minyak narwastu yang mahal harganya. Dari kejadian ini bukan hanya minyak, tetapi penyesalan yang dalam atas dosa-dosanya yang masa lalu. Buktinya, dia sambil meneteskan air mata, membersihkan kaki Yesus dengan air matanya dan menyekanya dengan rambut mahkotanya sendiri. Itu membuktikan dia menyerahkan seluruh hidupnya kepada Yesus. Sementara Simon orang Farisi itu, dia hanya sekedar mengundang Yesus, mungkin supaya terlihat di tengah-tengah masyarakat bahwa dia orang penting yang mengundang Yesus, yang adalah orang yang sedang populer di daerah mereka. Dia hanya ingin mendapatkan sanjungan, mendapatkan pujian dari orang-orang atas apa yang dia lakukan kepada Yesus. Tetapi wanita ini tanpa ucapan sekata pun dia datang dan mempersembahkan minyak untuk bukti atas kecintaannya kepada Tuhan Yesus. Saya pernah membaca sebuah keadaan di mana ada seorang wanita berumur 18 tahun. Dia
mengalami gangguan dalam saluran matanya sehingga dia tidak bisa mengeluarkan air mata. Lalu itu disebut sebagai penyakit sindrom Sjögren, yaitu serangan terhadap saluran air mata, sumbatan atas air mata. Namun ketika ada sebuah pelayanan yang dilakukan kepada daerah itu, si wanita ini mengharapkan, memohonkan kiranya dia boleh mendapatkan belas kasihan Tuhan. Lalu usaha dokter yang tidak bisa menyembuhkan dia, akhirnya dia bersandar sepenuhnya kepada pengenalannya akan Tuhan, akan dosa-dosanya. Dan kasih karunia Tuhan menjawab pergumulannya. Dan akhirnya dia bisa mengeluarkan air mata. Bapak Ibu saudara yang terkasih, kita bisa mengeluarkan air mata atau bahkan menangis. Itu adalah anugerah. Karena apa? Karena itu adalah proses perasaan spiritualitas kita terhadap hidup kita. Apalagi air mata itu dicurahkan karena kita menyadari siapa kita di hadapan Tuhan yang seharusnya binasa karena dosa-dosa kita. Namun ketika kita menyadari akan kuasa Tuhan itu, kita datang dan mau untuk dijamah oleh Tuhan, bahkan untuk disembuhkan dalam keadaan kita. Nah, apa yang mau kita lihat di sini Bapak Ibu? Begitu besarnya kasih Tuhan kepada kita, kepada orang-orang yang mau berubah. Antara Simon orang Parise, antara wanita yang pendosa, Yesus ingin berkata, orang yang merasa dirinya tidak berdosa sebenarnya orang yang menyangkal Tuhan. Dan orang yang mengakui dirinya berdosa, membutuhkan kasih karunia Tuhan adalah orang-orang yang harus mendapatkan keselamatan di dalam Tuhan. Ini menjadi penting bagi kita. Jangan kita merasa bahwa kita lebih baik dari orang lain. Jangan kita merasa bahwa kita tidak berdosa dalam hidup ini. Jika kita mengikuti pelayanan penginjilan, dalam satu hari kita mungkin bisa melakukan hanya 3 dosa. Tetapi sepanjang usia kita sampai saat ini, jika itu dikalikan dengan minggu, bulan, tahun sampai usia kita sekarang, sudah berapa ribu dosa kita. Dengan dosa itu kita tidak mungkin layak untuk diterima Tuhan di sisinya di sorga. Oleh karena itu kita butuh kesadaran atas dosa-dosa kita dan memohon pengampunan kepada Tuhan. Yang ketiga, barang siapa menolak Yesus, dia menolak Bapa yang mengutus Yesus. Lukas 10 ayat 16. Barang siapa tidak menghormati Yesus anak Allah, ia juga tidak menghormati Allah Bapa. Yohanes 5 ayat 23. Barang siapa membenci Yesus, ia membenci juga Allah Bapa. Yohanes 15 ayat 23. Artinya Bapak Ibu, dalam semua perjalanan kesaksian iman kita, kita harus sadar bahwa hidup kita ini harus bercermin kepada apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Kita harus mau menyadari bahwa kita manusia berdosa yang harus bertobat. Dan kita menyadari bahwa kita telah ditebus dengan darahnya yang mahal. 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dengan harga yang telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pengampunan adalah anugerah terbesar yang Tuhan berikan kepada kita supaya kita beroleh keselamatan dan hidup kekal. Oleh karena itu jangan sia-siakan waktu yang Tuhan berikan kepada kita saat ini. Jangan sampai terlambat. Karena apa? Karena dalam perjalanan hidup yang singkat ini, kita harus ambil keputusan mengikut Yesus. Bahkan kita harus menjadi orang-orang yang mau dipakai oleh Tuhan, menolong saudara-saudara kita yang lain, bahkan memberikan pelayanan dan kesaksian-kesaksian untuk membawa semakin banyak datang kepada Tuhan. Ada suatu kisah tentang seorang remaja di Spanyol namanya Faco. Faco ini walaupun dalam hidup keluarga Kristen,
tetapi dia suka memberontak kepada orang tuanya. Walaupun orang tuanya memberikan perhatian yang penuh dan kasih, terkadang dia merasa tidak mau diatur. Oleh karena itu, suatu ketika orang tua mendidik dia untuk lebih tekun, lebih serius, lebih bertanggung jawab, dia berkata, "Aku tidak mau tinggal di rumah ini." Kata-katanya itu membuat dia keluar dari rumah dan tidak pulang-pulang. Akhirnya si Bapak Fako ini merasa sangat sedih. Lalu dia mencoba untuk minta bantuan kepada sesama keluarga, sesama gereja. Coba cari di mana anak kami Fako. Tetapi beberapa hari kemudian, 3, 4, 5 hari, tidak ada jawaban sama sekali. Tidak dapat seorang pun mengetahui di mana dia. Lalu kemudian untuk langkah selanjutnya, sang bapak melaporkan anaknya Fako ini yang belum pulang atau bahkan tidak tahu di mana, untuk diinformasikan secara lebih luas di media, di radio, di televisi. Dan si bapak bersaksi berkata, "Fako, Papa sangat mengasihimu. Papa mengampuni semua dosamu. Dan Papa menerimamu apa adanya. Pulanglah, nak. Mari, datanglah, kita bertemu di menara pinggir danau. Bapak akan tunggu kamu di situ 2 hari lagi, dan Papa akan mengampuni dan menyambutmu." Bapak, Ibu, saudara yang terkasih, 2 hari kemudian si bapak pergi ke sana. Dia sangat terkejut karena di sana banyak orang datang, sampai 800. Kok sampai begitu banyak? Saya hanya memberitakan anak saya 1 orang Fako. Ternyata nama Fako di Spanyol itu banyak yang menggunakan. Dan kemudian 800 orang yang hadir di menara itu adalah orang-orang yang bernama Fako, yang merindukan pengampunan, yang merindukan belas kasihan, yang merindukan uluran tangan. Ada banyak orang di sana bersama orang tua mereka menangis dan berkata, "Terima kasih untuk informasi ini." Dan anak Pak Fako ketemu di tempat itu. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih, banyak orang-orang di tengah-tengah dunia ini sekarang sedang merindukan belas kasihan, sedang merindukan pengampunan, sedang merindukan kasih sayang. Mari kita sebagai orang-orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan, jangan menutup mata atau bahkan berpangku tangan. Mari kita menjadi alat Tuhan, menyampaikan belas kasihan Tuhan dan pengampunan, sekalipun itu harus menjadi bagian daripada pengorbanan kita. Sebab apa? Tuhan berkata, "Apakah jasamu jika engkau berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu?" Karena orang lain pun berbuat demikian. Tetapi jika engkau bisa berbuat baik kepada orang yang tidak berbuat baik kepadamu, bahkan kepada musuhmu, itu membuktikan bahwa kasih Tuhan telah mengalir dalam hidupmu. Sebagaimana Yesus disalib berkata kepada 2 orang yang berdosa yang disalib bersama Yesus walaupun Yesus tidak berdosa. Yang satu berkata, "Lepaskanlah aku." Yang satu berkata, "Ingatlah aku." Kedua-duanya seharusnya mendapat pengampunan jika dua-duanya bertobat. Tetapi yang bertobat hanya memohon, "Ingatlah aku Tuhan jika engkau telah sampai di paradiso atau Firdaus." Dan Yesus berkata pada saat ini juga engkau bersama dengan aku. Pengampunan itu sangat jelas terjadi. Dan itu membuktikan bahwa Yesus adalah Allah yang sanggup mengampuni seluruh dosa dunia. Itu menjadi pertanyaan para orang Farisi. Siapakah orang ini sehingga dia sanggup mengatakan dosamu telah diampuni? Itu membuktikan bagi orang Farisi bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan dia sanggup untuk melakukannya karena sampai di salib pun dia lakukan demi menebus dosa-dosa kita. Mari kita persiapkan hidup kita. Dalam Paskah ini kita mensyukuri pengorbanan Tuhan dan keselamatan yang kita terima. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa.
Bapa di sorga, kami bersyukur dalam pergumulan kami menjalani hidup ini. Banyak tantangan, persoalan, kesulitan yang membuat kami terkadang jauh dari Tuhan, bahkan tergoda untuk terjatuh dalam dosa. Jika kami telah sadar dan mengingat semua dosa dan kesalahan kami, izinkan kami Tuhan untuk berbalik, metanoia, untuk kembali datang kepada Tuhan dan berjalan dalam terang Tuhan. Kami sadar juga sebagai orang yang lemah, kami tidak mampu berjalan tanpa Tuhan. Tolong tuntun kami Tuhan, sehingga dalam minggu Judika ini kami dibela oleh Tuhan, dijagai oleh Tuhan, dan disertai oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk seluruh umat Tuhan, para hamba-hamba Tuhan yang telah melaksanakan pemberitaan Injil, baik atau tidak baik waktunya. Dalam segala keadaan kami tetap bersedia untuk dipakai oleh Tuhan, membawa berita keselamatan, bahkan menjadi hamba-hamba yang rela berkorban untuk memuliakan nama Tuhan, hingga nama Tuhan menjadi nama keselamatan bagi banyak orang. Terima kasih untuk Yayasan BKS yang sudah memberikan pelayanan ini. Berkati Tuhan dalam seluruh perjalanan pelayanannya yang sudah sampai melebihi 300 rekaman. Kiranya semakin terus berjaya untuk memberitakan firman-Mu. Berdoa juga untuk seluruh jemaat-Mu yang setia. Berkati mereka Bapa. Berkati HKBP dalam tugas pelayanannya, sehingga semakin banyak berita keselamatan yang diberitakan melalui Marturia dan Zending. Terpujilah Engkau Allah, sumber segala berkat, anugerah dan pertolongan. Ditinggikanlah Engkau kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tapasahat mapeliata huhut mahita marede sian buku ede nomor 100 ono puluh tolu ayat sada dohot 2. Jongjong mahita saluhutna. Tatangya koma peliata martangyang mahita. Ali di bata amanami na di Banua Gijang. Hodo haroroan ni saluhut sileleon na denggan do nasa ulibasa na maliutus. Upasat tami masyan na nilehon mi itu hami pilihan nami tuho. Sa ijalo may gabiwap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa huparhasya kami pilihanon. Pati bulo na rajaw mo dito nga to nga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami godang ni sileon dehon mi tuhami. Asalam girgir hami madok mo liate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Masa
Ale amanami na di banua gijang, sai binorbadia maguarmu, sai Roma harajaumu, sai saut malo meniroham di banua tongaon songon na di banua gijang, lihon matuhami sadarion hanguluan siapari. Sisa madusa nami songon panesa nami di dosa nidongan namar dosa tuhami. Unak kami togiho tu pangunjunan, palua mahami sian pangago. Calo hamuma pasu-pasu sia tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Di sondakon Tuhan debatama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debatama bohina tuho jala di pasahorhon ma damena tutondi munabe. Amin. Kami dari Yayasan Badan Kerjasama Marturia mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.